Pak Jokowi, selamat pagi. Terima kasih sudah bersama-sama kami. Sebuah kehormatan untuk Televisi Republik Indonesia untuk hadir bersama-sama Bapak, tokoh yang sungguh dielu-elukan saat ini. Pertama-tama sekali lagi terima kasih atas berkenan Bapak. Pak Jokowi, kita bicara yang santai-santai dulu Pak, karena ini suasananya ada di ruang makan begitu ya. Walaupun ini tentu bulan suci Ramadan, Pak, tentu publik ingin tahu rahasianya. Pak Jokowi ini kan hampir setiap hari bertemu ribuan orang, mengikuti mungkin belasan sampai puluhan agenda di bulan suci Ramadan. Apa yang menjadi rahasia Bapak sehingga tetap fit, tetap antusias dan bisa melayani setiap publik yang ingin bercengkrama dengan Bapak? Ini sebetulnya kan sudah kebiasaan sejak lama. Jadi kita kerja keras dari pagi sampai pagi sudah. Waktu diekspor ya, kita eksportir. Kalau sudah ada deadline waktu itu saya biasa. Pagi nanti sampai subuh lagi, pagi sampai subuh. Jadi biasa. Loading unloading di malam hari itu biasa begitu. Sudah terbiasa, ini masalah kebiasaan. Tapi yang paling penting menurut saya kalau sekarang itu ya kalau pas bulan Ramadan seperti ini kan pagi malah sudah sahur. Biasanya saya pagi mah nggak makan. Ini mah sudah sahur, artinya lebih suntik energi yang di sahur kan banyak. Yang kedua yang paling penting ini adalah masalah yang berkaitan dengan pikiran. Menurut saya jangan sampai kita ini terbebani oleh kepentingan-kepentingan yang membuat kita ini menjadi di pikiran menjadi beban itu. Negatif apalagi begitu. Iya, apalagi pikiran negatif itu membebani sekali. Kalau saya kalau mempunyai masalah, mempunyai problem ya ingin saya selesaikan secepat-cepatnya. Tetapi ini kan usaha, ini kan ikhtiar. Jadi yang menentukan itu masih ada lagi, yaitu Allah. Kalau kita sudah pasrah, kita kerja keras seperti itu, kerja keras, tapi dengan kepasrahan itu akan beda. Di ujungnya ada tawakal di situ Pak Jokowi. Baik Pak Jokowi, sekarang sedikit bicara serius. Ini Televisi Republik, tentu Republik ini ingin tahu pemimpin yang saat ini akan memimpinnya seperti apa pandangannya terhadap beberapa hal. Yang pertama mungkin saya bicara kedaulatan Pak Jokowi, karena kalau bicara Republik tentu tidak ada Republik tanpa ada sebuah kedaulatan. Bagaimana persepsi atau perspektif Pak Jokowi kalau kita bicara mengenai NKRI, mengenai kedaulatan kita Pak? Mengenai negara kesatuan Republik Indonesia ini kan sudah final, jangan sampai diotak-atik lagi. Mengenai kedaulatan sudah sering saya sampaikan bahwa negara ini akan punya wibawa, akan dihormati kalau kita mempunyai pertahanan yang kuat, sehingga selalu saya sampaikan betapa pentingnya membangun TNI dan Polri yang kuat, yang itu bisa memberikan rasa keamanan terhadap seluruh warga negara. Oleh sebab itu yang namanya modernisasi peralatan-peralatan militer itu sangat perlu. Kemudian memberikan kesejahteraan pada prajurit dan keluarganya itu yang sangat perlu. Kemudian yang ketiga itu adalah kita bisa membangun industri pertahanan sendiri. Tidak ada ketergantungan terhadap negara yang lain. Ini penting sekali. Kemudian karena wilayah kita ini wilayah yang sangat luas, wilayah pulau saja bisa sampai 17.000 dengan laut yang 70% dari wilayah kita adalah laut. Oleh sebab itu diperlukan sebuah alat pantau yang bisa mengecek semua titik-titik yang ada di negara ini. Itulah yang sering saya sampaikan, drone, pesawat tanpa awak yang dihubungkan dengan satelit yang bisa memantau ke segala penjuru tanah air. Ini sekali lagi ini rasa keamanan. Dan drone itu tidak hanya untuk urusan pertahanan, kapal masuk harus diserang atau harus diserbu misalnya, tapi juga untuk sisi ekonomi. Misalnya pencurian ikan bisa dipantau dari itu, pencurian kayu bisa dipantau dengan drone itu. Artinya kalau kita mempunyai peralatan modern itu akan menaikkan
sisi kualitas peralatan kita, yang kedua kualitas dari sisi prajurit kita karena menguasai bidang IT yang canggih, tapi yang paling penting juga ada sisi ekonomi yang juga Terlindungi. bisa kita lindungi. Sumber daya alam terutama yang berada di laut, di maritim itu bisa kita lindungi. Pak Jokowi, kalau bicara kedaulatan, akhirnya kita berbicara mengenai setidaknya dua isu yang memang tidak hanya menjadi isu nasional, tapi juga menjadi isu global. Tapi juga tadi lupa, kedaulatan pangan, Betul. kedaulatan energi ini juga Dua hal. sangat perlu sekali. Iya, saya setuju Pak. Dua hal itu, energi dan pangan. Siapa yang bisa mengelola ini akan bisa berbicara lantang di tengah percaturan politik dunia. Iya. Dua hal ini Pak. Pertama mungkin kalau kita bicara pangan terlebih dahulu Pak. Bagaimana konsep Bapak ke depan untuk menjaga bahwa tidak hanya ketahanan, tetapi saya pernah mendengar Bapak, kita harus memiliki kedaulatan kita sendiri terhadap pangan kita. Kita ini kan negara agraris dengan pertanian yang ada, kita ini jelas lahan tanah kita ini subur, perarian laut kita ini menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Oleh sebab itu, dua hal itu, masalah pangan dan energi ini menjadi concern kita ke depan. Masalah pangan artinya apa? Menyiapkan pertanian kita dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Ya kalau kita ingin swasembada pangan, ya mestinya dimulai pembangunannya dari pembangunan waduk dulu. Karena yang namanya sawah itu perlu air. Perlu air. Waduk, sekian tahun waduk nggak pernah ada yang dibangun. Target kita 25 bendungan. Harus kita, waduk bendungan yang akan kita bangun dalam 5 tahun ke depan. Iya. Dari waduk kemudian dibangun irigasi. Tertier sampai ke sawah. Sehingga kita punya lahan sawah baru. Dengan lahan sawah baru tentu saja produksi kita akan meningkat. Kalau produksi kita meningkat, tentu saja kita nggak usah impor. Nggak usah impor beras, nggak usah impor gula, nggak usah impor kedelai, nggak usah impor. Yang sekali semuanya impor buah dan lain-lain. Inilah tergantungan kita terhadap produk-produk impor, sehingga kita betul-betul mengelola pangan kita itu sendiri. Kemudian yang sering dikeluhkan petani adalah apa sih? Hal yang kecil-kecil yang di lapangan, masalah pupuk yang langka, masalah pestisida yang langka. Kalau sudah langka itu apa? Akhirnya harganya menjadi mahal. Nah, itu yang dikeluhkan, larinya ke sana. Kalau harga yang mahal akan menjadi apa? Akan menjadikan petani malas berproduksi. Kalau sudah petani malas berproduksi, artinya apa? Ya artinya pangan kita akan produksinya akan turun. Akhirnya sawahnya dijual malah. Akhirnya apa? Sawah dijual atau akhirnya kemudian cara yang instan import. Iya. Oleh sebab itu kita harus memuliakan petani dan nelayan lagi. Di laut sama. Nelayan itu yang saya tanya di semua tempat. Di semua provinsi apa sih? Pak, mesin motor kami sudah 15 tahun nggak ganti, 12 tahun nggak ganti, 10 tahun nggak ganti. Artinya sudah mesin-mesin tua. Iya. Bagaimana mesin tua bisa melaut, bisa berproduksi? Ini yang harus menjadi fokus pemerintah, sehingga mereka bisa berproduksi, meningkatkan produksi dengan cara, kalau yang mereka harus melaut, ya ini diperbaiki kapalnya, kemudian mesin-mesin kapalnya, semuanya diperbaharui. Mereka juga nggak minta gratisan kok. Mereka mau mencicil, tetapi dengan bunga yang murah. Tentu saja inilah kewajiban pemerintah. Kemudian di masalah perikanan, bukan masalah ngambil di sumber daya alam di laut, tetapi juga mestinya perikanan di tambak di lokasi-lokasi air payo juga bisa diperbesar. Budidaya itu Pak. Budidaya, kemudian budidaya ikan yang di perairan tawar juga di sungai banyak sekali yang bisa digerakkan. Ini memang mengorganisasi rakyat, mengorganisir rakyat.
tetapi support pemerintah harus memberi, Harus tidak dekat bisa. begitu, Pak. Iya, tidak bisa kita hanya berwacana, berretorika, kemudian ya membuat rencana-rencana. Ini yang diperlukan sekarang ini hanya satu, yaitu action lapangan, yaitu implementasi, yaitu melaksanakan. Yang dibutuhkan sekarang itu melaksanakan, pelaksanaan. Otomatis tengkulak juga lari itu Pak ya, kalau pemerintahnya dekat dengan petani, dekat dengan nelayan. Iya. Kan kabarnya kan tengkulak itu juga kadang-kadang itu juga problem yang petani hadapi dari hari ke hari, memainkan harga dia. Pak Jokowi, sedikit mengenai energi kita Pak. Energi kita kan tentu banyak juga yang tidak terbarukan gitu ya. Minyak fosil kita kadang-kadang juga dalam tanda kutip dieksploitasi dengan tidak bijaksana. Padahal ini kan warisan kepada cucu kita. Kedaulatan energi kita, konsep Bapak seperti apa? Ya kita ini sebenarnya kan punya banyak ya. Punya minyak, punya gas, punya geotermal. Yang ini sebenarnya yang dua ini belum dieksploitasi dengan baik. Ya. Kalau bisa kita pindahkan dari BBM ke gas, itu saja kita nanti daya saing kita akan meningkat. Karena apa? Harga gas itu bisa separuh lebih murah dari BBM, dan tentu saja dengan itu industri akan berkembang. Hanya sekarang ini yang menjadi problem adalah apa? Di piping. Infrastruktur pipa yang harus disiapkan. Sekali lagi ini pelaksanaan lapangan lagi yang harus segera dikerjakan dan diawasi. Larinya ke apa yang banyak, yang keluhan yang saya dengar, perizinan. Perizinan daerah, perizinan pusat ini yang tidak memberikan dukungan ke arah itu. Masalah listrik juga sama. Listrik ini kan harusnya bisa dipindahkan dari BBM ke batu bara atau BBM ke gas, atau BBM ke geotermal. Ini juga bisa menurunkan kos produksi yang hampir lebih dari separuh, menghemat APBN lagi. Kenapa nggak dilakukan? Karena di situ banyak kepentingan yang bermain. Dan Bapak berani berdiri di atas kepentingan itu, Pak? Karena kita nggak ada beban, karena kita nggak beban apa-apa. Saya ini kan orang baru, nggak ada beban apa-apa. Itu mungkin yang menjadi pembeda nantinya. Pak Jokowi, saya tahu waktu Bapak pasti sangat singkat, tetapi tentu tidak afdol kalau saya tidak bertanya mengenai ekonomi, Pak. Dan yang terakhir tadi juga energi yang terbarukan. Ini juga kita masih banyak sekali yang bisa kita angkat dari situ. Pak Jokowi, misalnya biofuel yang dari, saya berikan contoh saja dari sorghum, cantel. Itu sebetulnya kan bisa ditanam di tanah-tanah marginal, di tanah-tanah yang tidak perlu air, yang kita ini punya jutaan hektar yang tidak dipakai. Ditanam itu coba bisa menghasilkan sorghumnya, gandum, dibuat gandum, dan batangnya ini bisa dipakai untuk biofuel yang ini akan bisa memproduksi biofuel yang sangat besar sekali. Kalau tanah-tanah marginal ini diproduktifkan, tapi kembali lagi ini masalah izin daerah dan izin pusat yang harus segera dibenahi. Dan Bapak akan concern terhadap hal tersebut? Bukan kebetulan, kita punya pengalaman waktu jadi wali kota ngurus reformasi di birokrasi dan ngurus pelayanan perizinan, baik di waktu jadi wali kota maupun jadi gubernur. Pak, saya harus bertanya mengenai ekonomi, walaupun saya tahu waktu Bapak sedikit. Pertumbuhan kita relatif sekarang terjaga 5-6%. Kita termasuk memiliki kapasitas di Asia Tenggara setidaknya. Kita punya catatan-catatan makro yang juga dilihat oleh pihak-pihak lain atau bangsa-bangsa lain. Di kepemimpinan Bapak, apabila Bapak diberikan mandat atau amanah, apa yang akan Bapak lakukan terhadap angka-angka itu? Bagaimana cara menjaganya atau konsep Bapak? Pertama menjaga, yang kedua meningkatkan. Ini meningkatkan ya. Tetapi sekali lagi kita ini tidak berbicara masalah pertumbuhan ekonomi ke depan, enggak hanya masalah pertumbuhannya, tetapi juga pemerataannya. Iya. Jangan keliru, jangan hanya pertumbuhannya saja, pertumbuhan ekonomi saja. Jadi pemerataan ini yang lebih perlu. Oleh sebab itu, dengan tadi kalau infrastrukturnya dikerjakan dengan baik,
listrik, izin-izin dipermudah, itu investasi akan banyak sekali yang masuk. Terjadi industri yang lebih, industri berat akan masuk, industri-industri yang padat karya akan masuk, industri-industri di bidang jasa juga akan masuk. Akhirnya apa? Terbuka lapangan pekerjaan yang besar. Kuncinya hanya di pelayanan perizinan. Yang kedua, di kelistrikan, yang infrastruktur listrik, pelabuhan, jalan, kereta api yang Trans Sumatera, Trans Kalimantan, semuanya, Trans Sulawesi, Trans Papua, semuanya harus segera dimulai. Banyak yang bertanya ke kita, "Loh Pak, duitnya dari mana?" Duitnya ada dua. Kalau APBN mampu, bayar dengan APBN. Kalau nggak mampu, dengan investasi. Sudah. Kenapa kita harus pusing-pusing? Tapi segera memang harus seperti ini segera diputuskan dan segera dilaksanakan. Pak Jokowi, kami sekali lagi terima kasih dan merasa terhormat Bapak bisa terima kami, dan mudah-mudahan yang terbaik untuk Bapak dan tim. Terima Sekali kasih. lagi selamat pagi Pak. Sampai jumpa. Selamat pagi, terima kasih. Dan sore Assalamualaikum. demikian tadi diskusi kami dengan calon presiden nomor urut 2 Bapak Joko Widodo, dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa.